Oke teman-teman, halo semua. Pernah kepikiran nggak sih apa sebetulnya manajemen sumber daya manusia atau MSDM itu? Apa cuma sekumpulan tugas administratif aja, kayak rekrutmen, ngurusin gaji, gitu-gitu? Hari ini kita bakal bongkar total cara pandang itu. Kita akan lihat audit MSDM sebagai sebuah sistem yang utuh, yang saling nyambung berdasarkan materi keren dari Desmi Avicena Medina. Yuk, kita mulai dari satu pertanyaan mendasar. Coba deh bayangin, di sebuah perusahaan. Fungsi rekrutmen, pelatihan, sama penilaian kinerja itu jalan barengan nggak? Kayak roda gigi di dalam satu mesin yang presisi. Atau jangan-jangan semuanya jalan sendiri-sendiri, nggak ada hubungannya. Nah, sebagai calon profesional, apalagi calon auditor, ini pertanyaan pertama dan paling penting yang harus bisa kita jawab. Buat ngejawab itu, kita bakal ngelewatin 6 langkah. Kita mulai dari ngubah cara kita mandang SDM, terus kita pahami alur prosesnya, lihat gimana semuanya nyambung, temuin apa sih inti penggeraknya, baru kita bedah peran auditor, dan yang terakhir, kita bangun pola pikir analitis yang baru. Siap ya? Oke, kita masuk ke bagian pertama yang bakal jadi fondasi dari semua pemahaman kita hari ini, yaitu memandang SDM bukan lagi sekedar daftar kerjaan, tapi sebagai sebuah sistem yang hidup. Nah, ini dia nih pergeseran mindset yang krusial banget. Banyak orang masih kejebak di pandangan yang salah, nganggap SDM itu cuma tumpukan kerjaan admin. Padahal, pandangan yang benar itu adalah ngelihat SDM kayak sebuah sistem produksi, mirip pabrik gitu. Cuma, bahan baku yang diolah itu bukan barang, tapi kompetensi manusia. Organisasi memasukkan talenta, memprosesnya lewat pengembangan, dan tujuannya adalah menghasilkan kinerja yang luar biasa. Dan karena ini adalah sebuah sistem, efeknya itu kayak domino loh. Coba bayangin kalau bagian rekrutmen salah pilih orang, itu artinya inputnya udah salah dari awal. Nah, mau dikasih pelatihan semahal dan sekeren apapun, kalau orangnya dari awal emang nggak cocok, ya nggak akan bisa benerin masalah dasarnya. Setiap bagian itu sangat bergantung pada kualitas dari bagian sebelumnya. Oke, sekarang kita lihat gimana sih rantai produksi dalam sistem SDM ini beneran bekerja? Ini soal menelusuri logikanya dari titik A sampai titik Z. Gini, setiap program SDM yang efektif itu pada dasarnya ngikutin 3 tahap logis ini. Semua berawal dari input, yaitu kebutuhan yang jelas, yang asalnya dari strategi besar perusahaan. Lalu, kebutuhan itu masuk ke tahap proses, di mana kita pakai mekanisme tertentu, misalnya cara kita nyeleksi kandidat, atau cara kita bikin pelatihan. Dan terakhir, kita harus dapat output, yaitu hasil yang nyata, kayak kompetensi yang meningkat, atau kinerja yang lebih baik. Jadi, ini dia inti kerjaan seorang auditor SDM. Tugasnya bukan cuma ngeceklis, oh pelatihan udah dilakuin, cek. Bukan itu. Tugasnya adalah menilai, ada nggak sih benang merah yang logis antara 3 tahap tadi? Proses yang kita jalanin itu beneran ngejawab kebutuhan di awal nggak? Dan beneran ngasilin output yang kita mau nggak? Coba deh lihat gimana rantai proses utamanya jalan. Semua itu dimulai dari perencanaan, yang nentuin siapa yang kita butuhin. Hasil perencanaan ini jadi input buat rekrutmen. Orang yang direkrut kemudian masuk ke proses pelatihan dan pengembangan. Dan pada akhirnya, kontribusi mereka dinilai dan dihargai lewat sistem kompensasi. Semuanya nyambung dalam satu alur yang nggak bisa dipisah-pisahin. Yuk kita lanjut lagi dan lihat gimana potongan-potongan puzzle ini saling mempengaruhi dalam sebuah gambaran yang lebih besar. Perencanaan itu titik nolnya. Kalau di tahap ini aja kita udah salah hitung, misalnya salah prediksi jumlah atau jenis talenta yang dibutuhin, maka semua langkah setelahnya, rekrutmen, pelatihan, itu ibarat kita bangun gedung di atas fondasi yang retak, pasti goyang. Nah, ini contoh klasik cara mikir sistemik yang harus kalian kuasai banget. Kalau perusahaan susah dapat kandidat yang pas, refleks pertama orang mungkin nyalahin tim rekrutmen. Tapi, seorang auditor atau manajer yang jeli, dia akan mundur selangkah dan nanya, tunggu dulu. Masalahnya beneran di proses seleksinya? Atau jangan-jangan kriteria dari tahap perencanaan yang dari awal udah keliru? Hal yang sama berlaku buat pelatihan. Pelatihan yang hebat itu bukan dinilai dari seberapa seru acaranya, tapi dari apakah pelatihan itu benar-benar menjawab gap kompetensi yang ada. Kalau enggak, ya itu cuma jadi acara rutin yang ngabisin duit tanpa ngasih hasil apa-apa. Jadi, inti dari bagian ini apa? Dalam audit SDM, kita harus mikir kayak detektif. Masalah yang kelihatan di permukaan itu seringnya cuma gejala. Akar masalahnya bisa jadi tersembunyi di bagian lain dari sistem ini. Oke, kalau SDM itu sebuah sistem roda gigi yang saling nyambung, terus apa dong yang jadi porosnya, pusatnya, sesuatu yang bikin semuanya bergerak harmonis?
Jawabannya ada di bagian ini. Porosnya adalah kompetensi. Dan ini penting banget buat dipahami ya. Kompetensi di sini tuh bukan cuma soal skill teknis, bukan cuma jago coding atau jago jualan. Ini jauh lebih luas, mencangkup sikap kerja, karakter, pola pikir, dan atribut lain yang emang dibutuhin organisasi buat sukses. Nah, ini dia kenapa kompetensi itu jadi porosnya. Coba deh perhatiin polanya. Semua fungsi utama SDM itu muternya di sini. Proses rekrutmen dirancang untuk apa? Untuk mencari orang dengan kompetensi yang pas. Program pelatihan dibikin untuk apa? Untuk mengembangkan kompetensi yang kurang. Sistem penilaian kinerja dibuat untuk apa? Untuk mengukur sejauh mana kompetensi itu ditunjukin. Semuanya mengacu pada satu titik pusat yang sama. Keren kan? Sekarang, dengan bekal pemahaman sistemik ini, gimana cara kita menerapkannya di dunia nyata ya? Mari kita lihat dari kacamata seorang auditor. Auditor yang efektif itu nggak langsung terjun nyari-nyari kesalahan kecil. Mereka mulai dengan 3 pertanyaan besar ini buat mendiagnosis kesehatan sistem secara keseluruhan. Pertama, desain sistemnya udah benar dan logis belum? Kedua, prosesnya dijalanin secara konsisten sesuai desain nggak? Dan ketiga, yang paling penting, hasilnya sesuai nggak sama yang diharapin di awal? Penting banget buat kita ingat, tujuan audit itu bukan buat menghakimi atau nyalahin orang. Tujuannya adalah untuk menemukan di mana letak kebocoran atau ketidakselarasan dalam sistem ini. Di titik mana hubungan antara input, proses, dan output itu putus. Nah, itulah yang harus ditemukan dan diperbaiki. Akhirnya, kita sampai di tujuan akhir dari pembahasan ini, yaitu untuk membentuk sebuah pola pikir yang baru. Ada 3 hal yang wajib nempel di kepala kita setelah ini. Pertama, SDM itu adalah sistem, titik. Kedua, setiap bagian dari sistem itu punya peran spesifik dalam rantai produksi kinerja. Dan ketiga, masalah yang kita lihat itu adalah buah dari interaksi antar bagian dalam sistem itu sendiri. Dengan memahami semua ini, tujuan akhirnya bukan lagi cuma sekedar hafal definisi buat lulus ujian. Tujuannya adalah biar kalian sebagai calon profesional nanti bisa ngeliat masalah SDM dan menganalisisnya secara sistematis, runut, dan logis. Persis kayak cara berpikir seorang auditor. Percaya deh, keahlian inilah yang bakal bikin kalian beda di dunia kerja nanti.